Ada satu hal yang nggak bakal kamu temuin di buku ekonomi Harvard, di slide-slide kelas MIT, atau bahkan di ceramah-ceramah motivasi literasi finansial yang viral di TikTok, yaitu gimana caranya harga cabai turun gara-gara presiden ngecek pasar jam 6 pagi. 5 Mei 2025, dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo kasih pujian terbuka buat Pak Jokowi soal pengendalian inflasi. Dan yang menarik, dia bilang gini, cara Pak Jokowi ini nggak diajarkan di Harvard maupun di MIT. Jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Kita jadi mikir ya, sebenarnya jurusan pengendalian inflasi ini ilmu ekonomi atau bukan sih? Atau malah ilmu soto ayam? Karena yang dipakai bukan teori kebijakan moneter, tapi teori datengin pasar, tanyain harga, suruh menteri ambil tindakan, praktis, nggak ribet, langsung gas. Dan lucunya, strategi ini justru efektif ya. Inflasi kita stabil, bahkan kata Pak Prabowo, termasuk yang terendah di dunia. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Negara lain panik, Indonesia malah adem ayem. Ini ibarat kayak tukang parkir yang udah tahu mobil bakal mundur sebelum supirnya buka kaca. Jadi, apakah strategi ekonomi kita itu non-konvensional? Atau sebenarnya dunia aja yang terlalu percaya sama PowerPoint dan lupa cara nyium harga cabai di lapak Mbok Inem? Sekarang, coba kita buka peta dunia dan kita lihat siapa yang lagi gelisah karena inflasi. Argentina, inflasi tahunannya udah tembus 200%, harga daging bisa berubah kayak harga saham. Belum lagi dengan Turki, rakyatnya udah bisa nebak harga roti cukup dari bau angin di pagi hari. Bahkan negara maju seperti Inggris, Jerman, Amerika yang biasanya jadi guru besar ekonomi dunia juga kena getahnya. Mereka debat soal bunga acuan, quantitative tightening, dan supply chain yang nggak kunjung sembuh. Dan di tengah semua itu, Indonesia santuy. Inflasi kita di bawah 3%. Bahkan menurut Pak Prabowo bisa jadi termasuk 5 negara dengan inflasi terendah di dunia. Kita ini seperti murid yang nggak belajar tapi pas ulangan malah nilainya yang paling tinggi. Negara lain sibuk nyari indikator makro, kita sibuk ngecek harga beras di pasar Cipinang. Loh, kok bisa? Jawabannya ya bukan cuma soal angka, tapi soal pendekatannya gimana. Negara lain fokus pada sistem, kita fokus pada solusi. Yang lain debat di forum, kita ngirim menteri ke gudang logistik di desa-desa. Bisa dibilang, inflasi itu bukan cuma soal kebijakan moneter ya, tapi soal keberanian buat turun tangan langsung. Jokowi ngerti medan dan Pak Prabowo ngerti pentingnya kesinambungan. Di titik inilah kita sadar bahwa masalah inflasi global bukan cuma sekedar angka di dashboard ekonomi, tapi seberapa cepat pemimpin lu buka pintu mobil dan turun ke pasar sebelum harga naik duluan. Lalu strategi non-konvensional yang bikin dunia heran itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa bener sesakti itu atau cuman hoki musiman? Jadi strategi pengendalian inflasi Jokowi yang katanya nggak diajarin di Harvard itu apa aja sih? Emangnya seepik apa sampai Pak Prabowo muji di depan sidang kabinet? Di saat negara lain ngumpulin data inflasi lewat big data dan machine learning, Pak Jokowi nyari data inflasi langsung dari mbak penjual sayur di pasar Keramat Jati. Sistemnya sederhana, cari tahu harga cabai, bawang, minyak goreng langsung dari sumbernya, bukan dari grafik di Excel, tapi dari mulut rakyatnya. Ekonom nyari korelasi bahan pokok, Pak Jokowi cukup nyium aroma ketegangan dari pasar. Begitu tahu harga naik, pemerintah langsung gas, kirim bahan pokok ke daerah yang kekurangan. Operasi pasar digelar, distribusi logistik dikawal. Tanpa pangan tidak ada negara.
Alih-alih menunggu efek penyesuaian suku bunga, strategi Pak Jokowi itu kayak kalau harga cabai naik, jangan naikin bunganya, naikin jumlah cabainya. Ini bukan ekonomi makro, ini ekonomi maklum. Rakyat butuh makan sekarang, bukan inflasi terkendali tahun depan. Jokowi juga dorong produksi pangan lokal, bukan hanya impor beras, tapi bangun irigasi, pupuk subsidi, dan program tanam massal. Karena kalau kita terlalu ngandelin impor, harga di luar negeri naik, ya kita bakalan ikut kebakaran. Kalau negara lain sibuk nyari solusi di grafik global, Pak Jokowi ini nyari jawaban di sawah sebelah. Yang menarik, Pak Jokowi ini ngelola negara itu bukan kayak profesor ya, tapi kayak seorang CEO. Setiap minggu ada rapat koordinasi, dashboard kinerja, dan target yang jelas. Yang lelet ditinggal, yang telat ditegur, yang gercep ya dapat pujian kayak Pak Amran. Ini bukan negara yang jalan pakai autopilot birokrasi, ini negara yang disetir langsung, sambil liatin harga cabai lewat spion. Strategi ini mungkin nggak keren ya di atas kertas, tapi keren di dompet rakyat. Dan yang bikin menarik, Pak Prabowo itu bukan cuma setuju, dia malah mau ngelanjutin gaya jalanan ini. Tapi apakah strategi ini bisa bertahan dalam jangka panjang atau hanya efektif selama pemimpinnya rajin belusukan? Kalau strategi Pak Jokowi soal inflasi itu dapurnya, maka yang masak di dapurnya itu ya Menteri Pertaniannya. Dan nama yang disebut langsung oleh Pak Prabowo di sidang kabinet, Amran Sulaiman. Nah, Pak Amran ini bukan orang baru ya, dia dulu Menteri Pertanian di era Jokowi jilid pertama. Terkenal dengan program swasembada, bahkan sempat bikin ekspor beras ke luar negeri. Dan sekarang dia balik lagi, bukan buat nostalgia, tapi buat ngelanjutin kerjaannya yang dulu sempat kepotong. Kalau kata netizen, comeback is real, tapi bedanya Pak Amran ini comeback bukan buat main sinetron, tapi main traktor-traktoran. Nah, di bawah Pak Amran, Kementan ini ngejar satu hal, stok aman, harga stabil, dan hasilnya lumayan greget. Beberapa komoditas pokok berhasil dijaga stabil saat negara lain panik krisis pangan global. Negara lain sibuk rebutan gandum, kita malah bingung, beras mau ditaruh di gudang mana lagi nih? Swasembada pangan itu bukan cuma soal produksi ya, tapi juga soal harga yang terjangkau oleh rakyat. Dan disinilah narasi swasembada itu penting, karena stabilitas politik sering lahir dari stabilnya harga sembako. Kalau kamu bisa bikin rakyat kenyang tanpa bikin utang negara bengkak, selamat, kamu baru aja jadi menteri anti inflasi tanpa gelar Harvard. Tapi Pak Prabowo ini juga ingetin satu hal ya, nggak semua rahasia dapur boleh dibagi. Kenapa? Karena kadang resep nasi goreng kita terlalu mahal kalau bocor ke negara lain. Nah, di dalam pidatonya Pak Prabowo bilang, kita punya beberapa strategi pengendalian inflasi yang nggak boleh kita buka semuanya. Ini cuma dibagi ke negara sahabat. Ini menarik ya, karena biasanya kalau strategi ekonomi berhasil, negara lain langsung bikin seminar, buka bot di Davos, atau minta masuk ke jurnal internasional. Tapi Indonesia pakai silent mode. Cuma negara sahabat yang boleh ngintip resepnya. Ini ibarat kayak warteg legendaris ya, semua orang tahu ini enak, tapi bumbunya cuma yang punya warteg sama Tuhan yang tahu. Kenapa nggak dibagi? Karena kalau semua negara tahu caranya, maka keunggulan kompetitif kita ya hilang. Bayangin kalau semua negara tetangga bisa copy strategi pangan dan logistik kita, maka permintaan produk kita bakalan turun. Diplomasi bahan pangan jadi hambar. Dalam geopolitik, kadang yang bikin lu kuat bukan cuma senjata bro, tapi resep sambal dan rantai pasok cabai rawit. Dengan menahan rahasia strategi inflasi dan pangan, Indonesia bukan menutup diri ya, tapi memilih siapa yang layak diajak makan di meja strategi. Inilah yang dinamakan soft power model baru. Bukan ngirim pasukan, tapi kirim pasokan. Hari ini siapa yang ngasih beras, dia yang punya suara, bukan cuma di PBB tapi juga di pasar. Jadi saat Pak Prabowo bilang nggak semua dibuka ke publik, itu bukan takut ketahuan, tapi karena dalam dunia ekonomi hari ini, kecepatan dan kerahasiaan kadang lebih ampuh daripada teori dan presentasi. Di dunia yang sibuk ngejar teori, kadang kita lupa ya, bahwa kebijakan yang paling efektif bukan yang kedengarannya canggih, tapi yang terasa dekat. Bukan dari kampus bergengsi, tapi dari pengalaman di lapangan. Inflasi bisa dikendalikan bukan karena rumus, tapi karena pemimpin tahu kapan harus turun tangan. Dan kadang strategi terbaik bukan dibagikan ke semua orang, tapi disimpan rapi supaya Indonesia tetap selangkah lebih maju. Di saat dunia sibuk debat, Indonesia sibuk mendistribusi. Dan selama dapur kita masih bisa masak solusi, biarlah resepnya tetap rahasia. Yang penting piring rakyat tetap penuh. Kalau kamu suka bahas strategi ekonomi yang nggak biasa tapi bikin mikir, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya.
Karena di Saham Otodidak, kita bukan cuma bahas harga saham naik turun, tapi juga logika di balik nasi, minyak goreng, dan keputusan politik yang ngatur isi dompetmu. Dan siapa tahu nanti kamu jadi presiden, tulis di kolom komentar kalau kamu jadi presiden Indonesia, strategi apa yang gak diajarin di Harvard kamu terapin untuk ngendaliin inflasi. Sampai jumpa di video berikutnya.